Di depan majelis hakim, Subhan Palal bongkar KPU tiba-tiba ubah riwayat pendidikan Gibran. Saya mengajukan keberatan. Majelis hakim mencatat apa keberatannya, karena tergugah 2 KPU merubah pendidikan akhir. Jadi pertama waktu saya menggugat itu membangun konstruksi petita itu berdasarkan riwayat hidup tergugat 1 itu pendidikan akhir, ya pendidikan akhir. Ini buktinya ini. Pendidikan terakhir ditulis saja pendidikan terakhir. Nah ini saya jadikan untuk membangun konstruksi petita saya. Sekarang dirubah oleh tergugat 2 KPU. Pendidikannya menjadi S1. Nah itu ya. Perubahannya sejak kapan Pak? Bapak umumnya itu? Sayangnya itu hari Jumat. Nah nanti teman-teman coba dilihat apakah berubah lagi atau tetap S1. Jumat ini, Jumat kemarin. Jumat kemarin. Beberapa hari lalu ya. Iya. Ini kan sempat viral Pak, ada dugaan nggak ini diubah karena ada tuntutan dari masyarakat? Wah, saya nggak berani duga-duga ya. Tapi fakta aja bahwa itu berubah. Ya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI disebut mengganti informasi riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Warga sipil Subhan Palal yang menggugat ijazah Gibran lantas mengajukan keberatan. Pengajuan keberatan ini disampaikan Subhan dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September 2025. Menurutnya, tergugat 2 yang merupakan KPU RI mengubah bukti. Subhan mengaku saat mengajukan gugatan, riwayat pendidikan terakhir tergugat 1 tertulis pendidikan terakhir. Namun saat ini data tersebut telah diganti menjadi S1. Pengacara KPU maupun kubu Gibran tak langsung menanggapi keberatan yang disampaikan Subhan. Majelis hakim lantas mengingatkan bahwa sidang akan lebih dahulu dilanjutkan ke tahap mediasi. Pasalnya, pemeriksaan legal standing sudah selesai. Persidangan kemudian diputuskan ditunda sampai proses mediasi selesai. Sementara Subhan menilai perubahan informasi di laman KPU ini berdampak besar pada petitum gugatannya. Meski demikian, dirinya mengaku tak akan mengubah isi gugatan yang telah dicantumkan dalam perkara. KPU menghapus riwayat pendidikannya. Riwayat pendidikan akhir Gibran disebut di buku KPU itu disebut tadinya nggak ada. Tadinya pendidikan terakhir. Berangkat gugat itu nggak ada. Pendidikan terakhir disebut pendidikan terakhir aja. Saat ini tolong dicek yang bawah itu, ya dirubah menjadi pendidikannya S1. Ini pidana loh, Mbak, kejahatan besar nih. KPU menghapus itu, padahal itu bukti mahkota saya itu. Ini adalah penampakan profil Gibran Rakabuming di website KPU per hari ini, 19 September 2025. Di sini, tertulis pendidikan terakhir S1. Tapi perhatikanlah ketika kami mencoba membuka rekam jejak website ini sebelumnya dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga. Di sini terlihat bahwa khusus untuk tahun 2025 saja, KPU sudah 3 kali melakukan perubahan isi website ini, yaitu tanggal 14 Januari, dan tanggal 17 serta 18 September. Di sini kami mencoba membuka data di tanggal 14 Januari. Dan perhatikanlah isi website ini. Di profil Gibran Rakabuming, ternyata pada tanggal 14 Januari 2025, tertulis pendidikan terakhir bukan S1 tapi ditulis pendidikan terakhir. Dan inilah yang direaksi oleh salah satu netizen di awal video ini. Dan oleh karena di tanggal 14 Januari masih tertulis seperti itu, maka ada kemungkinan website ini diubah pada tanggal 17 atau 18 September. Bayangkan, selama proses kampanye dan pemilihan presiden, KPU mempublikasikan data yang menutupi fakta pendidikan terakhir sang calon presiden. Pernah ngambil di situ, ya konon, 6 bulan. Tapi di website KPU tulis 3 tahun. Ngapain aja 3 tahun ikut matrikulasi, ikut kursus 3 tahun? Emang sebegitu, maaf ya, sebegitu nggak mudengnya dia sampai 3 tahun ya ngambil itu. Dan lucunya lagi, Mbak, pemirsa Indonesia silahkan berarti dagelan lagi. Dia ngambil di UTS, kemudian penyetaraannya tuh hanya disetarakan setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Coba adik-adik di sini tanya, kalau ada satu aja saya berikan pujian. Maukah adik-adik ngambil perguruan tinggi di luar negeri, University Technology of Sydney, tapi kemudian pulang-pulang ijazahnya disetarkan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan? Ada yang mau nggak? Nah ini yang terjadi pada wapres kita. Itu loh, jadi dari sisi ini pun sudah nggak tepat.
Di website KPU sekarang sudah dibukti di Pak Subhan, tertulis dia di UTS itu 2004 sampai 2007. Kalau ternyata ini berhasil dan kemudian ternyata Gibran memang harus tidak lagi sebagai wakil presiden, dinyatakan tidak sah. Itu yang saya minta. Iya, dinyatakan tidak sah. Maka tentu saja saya paham sebagai politisi, maka akan terjadi keriuhan politik ya. Tetapi dari sudut pandang seorang Subhan Palal yang melakukan gugatan ini, itu kira-kira negara sebaiknya bereaksi seperti apa? Sebab ini menjadi tidak sederhana loh Mas. Adalah layak pertanyaan ini saya berikan kepada Anda, supaya juga menimbang hal yang lain ya dari seluruh tindakan Anda. Saya berpikir begini Pak, mudah-mudahan dalam mediasi nanti Pak Gibran, si tergugat ini mundur Pak. Semua keriuhan saya yakin selesai. Saya sudah tanya, makanya tadi kan sudah saya itu. Kalau ternyata dia mundur, menjadi tidak sederhana loh Mas. Sederhana Pak? Oh enggak dong, saya pastikan tidak. Gimana? Ruang politik itu akan menjadi sangat riuh. Bisa-bisa ada berbagai hal yang mungkin tidak bisa kita prediksikan sekarang. Nah kalau sudah seperti itu, kira-kira apa yang Anda bayangkan? Berarti kalau kita ngebayangin kan harus ke politik Pak. Dinyatakan bahwa memang sudah katakanlah misalnya Anda menang kejadian dan seorang Gibran yang tentu saja tidak akan tinggal diam tapi dinyatakan tidak boleh, maka dia harus lengser atau mundur atau tidak lagi menjadi sebagai wakil presiden. Dampak politiknya besar loh Mas. Itu kerjaan politik Pak. Oh bukan kerjaan Anda lagi ya. Kerjaan politik. Itu bukan urusan Anda lagi ya. Dengan segala hormat ke Pak Subhan ya, Pak Subhan ini kan katanya orang hukum ya, tetapi memahami hukum ini dengan kacamata kuda ya. Tidak komprehensif. Minta maaf Pak Subhan. Kalau orang-orang seperti Pak Subhan ini semua tampil di publik ini, rusuh republik ini. Saya mau jelaskan pertama gini, izin. Syarat menjadi presiden dan wakil presiden, coba baca di UUD NRI hasil amandemen pasal 6 dan pasal 6A. Itu clear pertama ya. Pasal 6 itu ayat 1 itu warga negara Indonesia asli yang kewarganegaraannya tidak pernah pindah lah, gitu poinnya. Pasal 2 itu turunan-turunan dari itu diatur dengan mekanisme undang-undang. Pasal 6A ya, itu tadi pasal 6. Pasal 6A itu ayat 1, pasangan presiden dan calon presiden itu satu pasang. Ya, nggak bisa dipisah. Yang kedua, mekanismenya diatur dengan undang-undang. Itu dulu poin konstitusi kita. Kemudian turunan undang-undang itu ya, ini saya ajarin nih Pak Subhan supaya jangan salah. Undang-undang turunannya dari UUD 45 itu pelaksana pemilu itu Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Biar Pak Subhan belajar nih. Tadi sudah disebut di pasal 169 sekian banyak syarat-syarat administrasi itu salah satu syaratnya di ayat R ya, ayat R kecil itu tadi sudah dijelaskan. Minimal atau pendidikan itu serendah-rendahnya atau minimal SMA atau madrasah atau yang sederajat. Nah. Ya, dan yang menariknya Mas Ersu itu ada keterangan dari Melanie Buten-Zorgi dan saya rasa ini keterangannya ini qualified karena berdasarkan pengalaman yang bersangkutan gitu ya, tidak hanya asal omong-omong saja. Nah ini Melanie ini menyertakan ijazah dari anaknya juga loh, sampai dipantang ini loh. Ijazahnya ditunjukin loh ya. Ditunjukin nih, bahkan dia berani nunjukin ijazah gitu dan tersebar sekarang yang nge-share sudah ribuan banyak sekali. Itu adalah ijazah dari lulusan SMA di Australia yang karena tadi kan dikatakan Gibran surat keterangannya dianggap setara kan tadi yang UTS tadi setara dengan SMK, maka kemudian ditunjukkan ini. Nah yang menarik ini postingan dari Melanie adalah seperti ini, mungkin saya tidak bacakan keseluruhan ya, tapi kurang lebih begini. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Australia. Ini tulisan dari Melanie ya, Ibu Melanie, Dr. Melanie. Jadi di Indonesia penyetaraan ijazah luar negeri diatur oleh Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020 tentang penyetaraan ijazah luar negeri. Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar menengah dalam sistem ASIC yang diakui sebagai School Leaving Certificate resmi. Berhubung Gibran klaim dia lulusan SMA di Australia, maka berikut saya lampirkan contoh High School Leaving Certificate SMA di Australia milik anak saya. Pada sertifikat tersebut jelas mencantumkan nama high school yang mengeluarkan sertifikat. Sementara Gibran kan ya itu tadi bukan high school, UTS insert itu bukan high school. Iya. Terus kemudian atau untuk sekolah internasional High School Living Certificate bisa dalam bentuk IB atau International Baccalaureate diploma.
Nah, pendidikan yang ditempuh Gibran di UTS Insert jelas-jelas tidak bisa mengeluarkan High School Living Certificate. UTS bukan high school, sedangkan program Insert yang diambil Gibran di UTS adalah program persiapan atau matrikulasi atau bridging pra-universitas. Maka dokumen penyetaraan yang dikeluarkan Dikdasmen yang menyatakan pendidikan Gibran di UTS Insert setara SMK kelas 12 seharusnya batal demi hukum karena melanggar Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah keluaran SMA Australia. Lanjut, bukan berhenti di situ aja Pak Suban, ya. Di pasal di turunan pelaksananya itu PKPU peraturan KPU nomor 19 ya 2023 yang menjadi rujukan Pilpres kemarin ya, itu Bapak harus baca tiga pasal. Pasal 18 ayat 1R sama tadi syaratnya, salah satu syarat dari sekian banyak syarat adalah minimal SMA, begitulah poinnya. Pasal 18 ayat 1 ya, pasal 18 ayat 1 itu harus fotokopi yang dilegalisir ya, fotokopi jasa. Nah ini yang penting ini 18 ayat 3 yang Bapak nggak baca baik-baik Pak. 18 ayat 3 itu ada pengecualian ya di PKPU itu. Pengecualian itu yang tadi soal administrasi yang harus dilegalisir, pengecualian kalau dilegalisir dan keterangan, surat keterangan. Pengecualian kalau lulus dalam negeri itu tidak perlu keterangan, cukup ijazah dilegalisir. Oke. Baca nanti, ulang-ulang baca nih 18 ayat 3 Pak. Kalau lulusan luar negeri Pak, nah lulusan luar negeri itu bunyi di situ ya. Jadi itu harus butuh keterangan. Nah keterangan yang disodorkan oleh Gibran itu ada SK. Ada SK Pak, nanti Bapak baca. SK Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi itu dikeluarkan oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Itu mengkonfirmasi ijazah yang setara itu, yang karena dibunyi tadi Undang-Undang nomor 7 2017 ayat 169 dari kita di Indonesia ya, dengan segala hormat. Ya nggak masalah, kan menurut KPU Gibran masih punya rekod pendidikan SMA dari Orchid Park Secondary School. Nah masalahnya Orchid Park Secondary School atau OPSS yang diklaim sebagai pendidikan SMA-nya Gibran itu juga tidak setara dengan SMA di Indonesia. OPSS menyediakan pendidikan setara kelas 7 sampai 10 di Indonesia. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun. Ini sama dengan keterangan Pak Ruli Ahdiat tadi ya. Nah, School Living Certificate dari Secondary School di Singapura adalah GCE O-Level Certificate atau Ordinary Level Certificate. Kalaupun Gibran punya sertifikat GCE Ordinary Level dari Orchid Park Secondary School itu, ini juga belum setara dengan ijazah SMA di Indonesia. Untuk bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi universitas, siswa di Singapura harus lanjut lagi ke Junior College untuk memperoleh sertifikat GCE Advanced Level. Jadi fix juga Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Singapura, itu kata Melanie ya. Tadi kan sudah fix tidak punya ijazah keluaran Australia, sekarang tidak punya ijazah SMA keluaran Singapura juga. Jadi Gibran cuma lulusan SMP nih, dia bertanya begitu. Nah ini juga belum tentu karena ada perbedaan standar ijazah Indonesia dengan sertifikat GCE Singapura, itu General Certificate of Education gitu ya, GCE itu. Di Indonesia untuk mendapatkan ijazah sekolah menengah, siswa harus lulus memenuhi nilai minimum untuk semua mata pelajaran. Sementara sertifikat GCE di Singapura baik O-Level maupun Advanced Level tidak mensyaratkan nilai minimum. Semua siswa bisa mendapatkan sertifikat O-Level maupun A-Level sekalipun nilai-nilainya jeblok di bawah standar kelulusan atau PAS. Itulah kenapa Mas Irsu kita ketat sekali soal itu, karena sistemnya memang berbeda sama sekali. Jadi di sini ketika siswa akan lanjut ke level pendidikan berikutnya, maka nilai-nilai yang tertera di sertifikat O-Level maupun A-Level itulah yang akan menentukan apakah siswa tersebut memenuhi syarat masuk minimum atau tidak. Jadi itu nilai-nilai yang misalnya banyak yang jeblok, lulus aja lulus, tapi bahwa untuk ngelanjutin sekolah belum, nggak bisa lagi gitu kan maksudnya ya. Begitu ya. Jadi kalaupun Gibran punya sertifikat GCE O-Level, mesti dilihat lagi nilai-nilai yang bersangkutan. Kalau banyak subjek yang tidak lulus atau di bawah 50, maka sertifikat O-Level tersebut tidak setara dengan ijazah SMP Indonesia yang mensyaratkan nilai lulus untuk semua subjek. Waduh, gawat ini.
Warga sipil Subhan Palal mengajukan keberatan atas perubahan informasi riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di laman resmi Komisi Pemilihan Umum KPU RI. Keberatan ini disampaikan Subhan dalam sidang lanjutan gugatan perdata terhadap Gibran yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baik, Yang Mulia, kami mengajukan keberatan karena tergugat 2 KPU RI mengubah bukti, ujar Subhan dalam sidang di PN Jakpus, Senin, tanggal 22 September tahun 2025. Namun, kata Subhan, data ini sudah diubah oleh KPU RI menjadi S1. Jadi, saat kami melakukan gugatan itu, riwayat pendidikan akhir tergugat 1 Gibran itu, pendidikan terakhir. Saat ini diganti jadi S1, kata Subhan lagi. Keberatan yang disampaikan oleh Subhan tidak langsung ditanggapi oleh pengacara KPU RI maupun oleh kubu Gibran. Majelis Hakim mengingatkan bahwa sidang akan lebih dahulu dilanjutkan ke tahap mediasi karena pemeriksaan legal standing sudah selesai. Karena sekarang sudah proses mediasi, pernyataan majelis terkait lanjut ke mediasi, tadi cukup ya, kata Hakim Ketua Budi Prayitno dalam sidang. Karena para pihak tidak memberikan tanggapan, majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan sampai proses mediasi selesai. Penggugat menilai perubahan dari KPU berdampak besar. Usai sidang, Subhan menjelaskan bahwa perubahan informasi di laman KPU ini berdampak besar pada petitum gugatannya. Karena informasi di halaman KPU berubah sangat signifikan, berdampak pada posisitas saya, ya harus mengubah konstruksi saya, kata Subhan. Namun, ia mengaku tidak akan mengubah isi gugatan yang telah dicantumkan dalam perkara. Ia berharap majelis hakim akan mencatat keberatan yang disampaikannya tadi. Lebih lanjut, pokok gugatan Subhan, yaitu riwayat pendidikan SMA Gibran, tidak berubah sama sekali. Iya, riwayat SMA tidak berubah. SMA Gibran tetap yang dilaksanakan di Singapura dan Australia, lanjutnya. Subhan menjelaskan, ia baru menyadari informasi di laman KPU RI ini berubah sekitar hari Jumat tanggal 19 September tahun 2025 lalu. Saya ngeh data berubah itu hari Jumat pekan kemarin, kata Subhan. Dari pendidikan terakhir menjadi S1. Berdasarkan penelusuran pada Senin tanggal 22 September tahun 2025 di laman infopemilu.kepu.go.id, informasi pendidikan terakhir Gibran yang saat ini tertera adalah S1. Namun, jika dibandingkan dengan data yang diambil pada tanggal 3 September tahun 2025, pendidikan terakhir Gibran tertulis pendidikan terakhir. Riwayat pendidikan Gibran dari SD hingga S1 sudah tertera sejak data diambil pada awal September lalu. Berikut adalah riwayat pendidikan Gibran. SD Negeri Mangkubumen Kidul 16, tahun-tahun 1993 sampai tahun 1999. SMP Negeri 1 Surakarta, tahun-tahun 1999 sampai tahun 2002. SMA Orchid Park Secondary School Singapura, tahun-tahun 2002 sampai tahun 2004. SMA, UTS Insirk Sydney, tahun-tahun 2004 sampai tahun 2007. S1, MDIS Singapura, tahun-tahun 2007 sampai tahun 2010. Mediasi Senin pekan depan. Setelah pemeriksaan legal standing selesai, agenda sidang akan lebih dahulu melalui tahap mediasi. Diketahui, mediasi ini akan dilaksanakan pada Senin, tanggal 29 September tahun 2025. Dalam gugatan ini, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Untuk itu, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai wapres tidak sah. Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp125 triliun kepada negara. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar Rp125 triliun dan Rp10 juta dan disetorkan ke kas negara, bunyi petitum.